Halo kawan-kawan, di sini saya akan membahas mengenai kasus-kasus misteri mengenai Teresita Basa. Oke, sekarang kita mulai. Let's go. Teresita Basa lahir pada tahun 1929 di Filipina. Teresita kemudian merantau ke Amerika pada tahun 1960-an dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia bekerja di rumah sakit Edgewater sebagai terapis pernapasan. Lalu Teresita menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Dia menempuh pendidikan magister di bidang musik dan sering membuka kursus-kursus piano gratis untuk anak-anak di lingkungannya. Meskipun bekerja sebagai terapis, Teresita masih sangat fokus pada mimpinya di bidang musik. Nah, pada tanggal 21 Februari tahun 1977, Ruth Love, maaf ya kalau misalnya salah sebut nama, mohon dimaklumi karena ya salah. Namanya juga manusia. Oke. Ruth Love adalah sahabat Teresita, menghubunginya melalui telepon dan mereka mengobrol sekitar 30 menitan. Lalu Teresita sempat mengatakan kepada Ruth jika ia sedang menunggu kedatangan seseorang. Namun ia tidak memberitahu tentang siapa seseorang tersebut. 1 jam setelahnya pemadam kebakaran dipanggil setelah tetangga Teresita mengeluh mencium bau terbakar. Terlebih lagi ketika mereka melihat asap hitam pekat mulai mengepul dari dalam apartemen Teresita. Seluruh penghuni langsung dievakuasi dari gedung apartemennya. Wow, kalau di sini di gambarnya tuh gedung apartemennya tuh mungkin sekitar berapa ya, 15 lantai ke atas lebih mungkin, maybe. Lalu petugas pemadam kebakaran pun mendobrak pintu apartemen Teresita. Sebagian besar ruang tamu sudah terlahap oleh jago merah. Tidak butuh waktu lama, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Mereka kemudian melanjutkan penelusuran ke berbagai ruangan. Dan pada akhirnya mereka menemukan jasad wanita terkubur di bawah kasur yang terbakar dalam keadaan telonjong. Oke. Juga sebuah pisau yang menancap ke dadanya. Wow, mengerikan juga sih. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan jasad wanita tersebut dalam apartemennya. Kalau misalnya di dalam gambar tersebut tuh dalam apartemennya itu sangat-sangat berantakan. Bekas habis pasca kebakaran tuh, jadi ya biasa berantakan begitu kan. Lalu jasad tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai Teresita Basa yang berusia 48 tahun di tahun tersebut. Laporan hasil otopsi mengatakan luka tusukan di dalam dada adalah penyebab kematiannya. Akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan atau penyerangan seksual. Dalam analisa pasca otopsi, penyelidik mengatakan bahwa Teresita telah diteloncangin dan kemudian ditusuk menggunakan pisau di tepat ke jantung. Pakaian yang diketahui dilempar ke atas mayatnya sebelum dibakar. Lalu sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian dibakar juga. Jadi posisi pada saat itu tuh, pada saat polisi menemukan mayatnya Teresita itu, polisi menemukan Teresita tuh dalam posisi sudah telonjing ya, oke. Dalam posisi telonjing, lalu dia sudah ditelanjongi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau di pas pada saat di jantungnya. Pakaian yang diketahuinya itu dilempar ke atas mayatnya sebelum dibakar. Lalu ada kasur. Kemudian mereka membuang kasur itu di atas mayat. Lalu membakar lapis dengan mayat tersebut. Kejam sekali manusia sekarang itu. Polisi juga telah menggeledah isi apartemen dan tidak menemukan bukti pencurian. Namun polisi menemukan sebuah catatan tulisan tangan Teresita yang bertulisan "Get Rich Ticket for Us".
dalam kurung inisial namanya. Selama 6 bulan, pelaku masih belum terungkap karena polisi tidak memiliki petunjuk dan bukti yang cukup kuat. Jadi selama 6 bulan tersebut itu tuh polisi mencari tahu, mengumpulkan bukti-bukti, tapi polisi belum merasa kalau itu belum cukup ya. Oke, jadi masih mengurungkan niat mereka. Hingga pada suatu hari, Dr. Jose Chua yang merupakan rekan kerja Teresita mengklaim bahwa jika istrinya Remy Bias telah berkomunikasi dengan alat Teresita. Polisi pun mengundang pasangan itu untuk mendapatkan seluruh kebenaran. Kepada polisi, Remy mengatakan jika sudah hampir 6 bulan terakhir ia selalu bermimpi tentang Teresita setiap malam. Jose juga bersaksi ia pernah memergoki sang istri sedang mengigau di sofa dan berbicara menggunakan bahasa Tagalog. Tagalog itu berarti dari Thailand kan? Dengan suara yang sangat berbeda dari biasanya. Lalu, dokter, saya butuh bantuan Anda. Pria yang membunuh saya masih bebas. Yusuf pun menanyai sang istrinya, siapa Anda? Lalu Remy menjawab, saya Teresita Basa. Tapi dalam posisi mereka lagi kesurupan ya. Dia juga mengatakan kepada Jose bahwa seorang pria bernama Alan Shohwer adalah orang yang telah membunuh. Mungkin. Beberapa hari kemudian sang istri mengigo lagi dan kali ini ia berkata, dokter, mengapa Anda tidak melaporkan ke polisi begitu? Saya sudah memberitahu Anda siapa pembunuhnya. Dikarenakan Jose tidak punya bukti dan tidak mengenal Alan, dia merasa tidak berhak melaporkan kejahatan tersebut ke pihak yang berwenang karena ya memang sih kalau misalnya kita hanya melaporkan ke pihak polisi mengenai hasil bukti dari kesurupan itu memang kurang valid sih. Dan posisi lagi dokter ini dia tidak tahu kalau Alan ini siapanya Teresita dan intinya tidak bagus kenal begitu lah. Lalu setelahnya Jose berani untuk menelepon polisi setelah Remy mengigau untuk kesekian kalinya dan memberikan informasi jika Alan telah mengambil sebuah perhiasan yang dikarenakan saat itu dan memberikan kepada pacarnya. Berarti Alan ini Lalu polisi awalnya meragukan kebenaran cerita pasangan tersebut, tapi seseorang detektif utama yang bernama Joseph Stakula memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Alan Shohweri. Joseph menemukan fakta jika Alan bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita dan tinggal tidak jauh dari apartemennya. Jadi polisi ini mulai mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai Alan tersebut. Ternyata bahwa yang didapatkan adalah Alan ini bekerja sama dengan Teresita satu rumah sakit. Lalu dia juga tinggal tidak jauh dari apartemennya Teresita. Bahaya nih kalau polisi sudah mencari tahu kayak gini. Joseph pun menginterogasi Alan. Oh, ternyata bukan polisi, ternyata Joseph. Alan mengkonfirmasi bahwa benar malam itu dia pergi ke apartemen Teresita untuk memperbaiki TV, tapi dia kembali ke rumah karena tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Hasil kesaksian dari Alan seperti itu pada malam hari itu. Tidak begitu saja percaya, Joseph pun menginterogasi pacarnya Alan. Joseph bertanya apakah baru-baru ini Alan memberi perhiasan berdasarkan pernyataan dari Remy. Kan Remy kan waktu itu dia mengigau atau artinya pasukan Teresita, dia melapor kalau misalnya Alan mengambil perhiasan Teresita atau lalu kasih ke pacarnya Alan. Pacar Alan setuju untuk perhiasan yang diperiksa. Siapa sangka ternyata sebagian besar perhiasan itu adalah milik Teresita berdasarkan konfirmasi dari keluarga Teresita tersebut gitu. Nah, itu perhiasan juga bagus. Kayak batu-batu antik sih. Dihadapkan dengan bukti-bukti yang ada, Alan akhirnya mengaku bahwa ia yang telah membunuh Teresita.